tinggal sedikit, 1, 2. Sebenarnya injeksi tanpa jarum itu seperti apa? Maka saya tunjukkan alatnya adalah seperti ini. Ini salah satunya yang akan saya praktekkan bagaimana cara menggunakannya. Nah, ini adalah salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel Makes Mudah, Materi Kesehatan Mudah. Teman-teman sekalian, mungkin Anda pernah mendengar istilah injeksi tanpa jarum atau suntik tanpa jarum. Sebenarnya injeksi tanpa jarum itu seperti apa? Maka saya tunjukkan alatnya adalah seperti ini. Ini salah satunya yang akan saya praktekkan bagaimana cara menggunakannya. Nah, ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk memasukkan suntikan atau injeksi obat semacam ini ke dalam tubuh seseorang, ke dalam kulit, ke bawah kulit, tanpa menggunakan jarum. Jadi prinsipnya adalah menggunakan tekanan tinggi. Ini akan menekan. Jadi ini ada kokangnya, ini nanti bisa untuk menekan. Nah, penjelasannya seperti ini teman-teman sekalian. Injeksi tanpa jarum yang sering disebut dengan istilah internasional FNI, Free Needle Injection, atau injeksi tanpa jarum adalah injeksi atau memasukkan obat tanpa menggunakan jarum. Ada beberapa keuntungan. Yang pertama, ini tidak akan membuat tubuh yang dimasuki obat terlalu sakit sebagaimana ketika menggunakan jarum. Karena kalau menggunakan jarum, maka sakitnya ada paling tidak ada 3. Yang pertama, ketika memasukkan jarum, kemudian ketika obat dimasukkan, kita sepul begitu, kita pencet alat injeksinya, dan ketika jarum dicabut itu juga sakit atau nyeri. Dan waktunya cukup lama atau agak lama dibandingkan dengan alat ini, karena alat ini cuma sepersekian detik ya. Jadi cepat gitu, cepat sekali. Nanti kita akan praktekkan. Dan obatnya masuk ke bawah kulit. Ada beberapa keuntungan dan kerugian. Keuntungannya sepertinya sudah saya sampaikan tadi, yaitu waktunya lebih cepat, kemudian tanpa menggunakan jarum. Jadi kalaupun nyeri, tetap nyeri, tapi nyerinya lebih ringan karena tidak ada tusukan, tapi tetap ada kulit yang ditembus karena tekanan yang sangat tinggi dari suatu alat, yaitu alatnya ini, tekanan angin yang sangat tinggi, sehingga obatnya itu menembus kulit. Di antara keuntungannya seperti yang disebutkan tadi, tapi ada pula kerugiannya. Kalau injeksi tanpa jarum ini, obatnya akan menyebar begitu di bawah kulit tetapi kurang dalam, sedangkan injeksi dengan menggunakan jarum itu lebih dalam lagi. Anti nyerinya jauh lebih kuat dengan menggunakan jarum daripada dengan menggunakan alat seperti ini, karena cuma di bawah kulit aja, sedangkan kalau dengan jarum bisa lebih dalam lagi, dan ini akan memberikan efek yang lebih tidak nyeri atau lebih anestesinya lebih cepat, khususnya pada kasus-kasus misalnya ini untuk khitan. Ini biasa digunakan untuk khitan, walaupun pada asalnya alat ini adalah digunakan untuk kecantikan, tapi diadopsi kemudian untuk injeksi atau untuk anestesi pada orang yang atau anak yang hendak dihitan untuk memasukkan obat anestesi. Nah, ketika pada anak yang mengalami fimosis itu kalau istilah gampangnya itu adalah kepala penis masih nempel dengan kulitnya, ya. Ada yang menyeluruh sampai depan, ada yang cuma sebagian ya. Jadi kalau untuk kasus-kasus seperti itu, kalau dengan menggunakan ini ya, biasanya masih nyeri. Khususnya kalau fimosisnya atau nempelnya kepala penis dengan kulit itu masih luas. Kalau cuma tinggal sedikit, tidak masalah. Biasanya cuma dikletek sedikit sudah selesai. Tapi kalau masih luas dengan alat ini kadang masih perlu tambahan. Khususnya pada anak-anak tertentu ya. Tapi secara umum seperti itu, ketika fimosisnya masih cukup luas, dengan alat ini kadang masih nyeri. Sehingga masih perlu ditambah dengan jarum. Walaupun tidak semua anak dilakukan seperti itu. Tetapi pada kasus fimosis yang lebih dari setengah misalnya, maka ini biasanya tetap menggunakan jarum. Walaupun nanti ketika menggunakan jarum, setelah dilakukan tanpa jarum, dengan menggunakan jarum yang ditusukkan sudah tidak sakit lagi, karena sudah ada efek anestesi dari obat yang dimasukkan tanpa jarum sebelumnya itu dengan menggunakan ini. Nah, teman-teman sekalian, kemudian untuk anak yang ambang nyerinya itu tinggi, jadi mudah sekali nyeri, tetap nyeri, pakai ini nyeri. Ini juga pakai alat ini
masih perlu tambahan dengan menggunakan jarum. Sudah dikeliling semuanya area penis, maaf ya, sudah disuntik dengan ini semuanya, bahkan ditambah depannya, itu kadang masih nyeri pada anak-anak tertentu, maka tetap ditambah dengan jarum. Tapi pada anak-anak yang normal, kulitnya sudah mengelupas semuanya, dengan ini sangat efektif, sangat nyaman, sangat menguntungkan. Apalagi anaknya ambang nyerinya itu normal-normal saja, ya, dengan anestesi ini sudah cukup membantu sekali untuk dilakukan tindakan sunat atau khitan tanpa harus tambahan dengan menggunakan jarum. Nah, pada kasus anak yang penakut, yang mudah geger secara psikologis, dengan alat apapun biasanya tetap dia itu geger, rewel. Jangankan dengan jarum, dengan ini aja kadang masih rewel, ya. Jadi bahkan pernah beberapa kali dilakukan alat ini, ya, dilakukan injeksi dengan menggunakan alat ini, anak tetap nangis, teriak-teriak. Ketika ditanya sakit, enggak, takut saja. Ini kadang karena takut, karena mereka atau anak tersebut penakut, ya, gambreng istilah Jawanya, dengan alat apapun akan nangis, akan rewel, akan gegeri, ya. Jangankan dengan alat jarum, tentu lebih geger lagi. Alat ini aja sudah membuat orang tua kadang panik, kadang membuat suasana jadi tidak nyaman. Maka itu ada teknik-teknik tertentu untuk mengurangi ketidaknyamanan atau ketakutan, walaupun kadang masih tetap ada rasa takut pada anak tersebut. Nah, teman-teman sekalian, nah kita lanjut bagaimana cara menggunakan alat ini. Ini saya alat yang digunakan adalah FNI merek Canon, ya. Ini FNI merek Canon, bentuknya seperti ini, ya. Di sini ada apa, ada skalanya, ini ada skalanya ini. Nah, ini ya, ya kelihatan ya skalanya. Jadi ini kalau mau dipakai ini harus dikedepankan dulu, dinolkan sampai ini 0. Ini isinya 0,3. Jadi kalau alat ini isinya 0,3 ml. Jadi tidak ada 1/3 cc. Jadi sangat sedikit. Sekali memasukkan ke sini itu tidak ada 1/3 cc, dan itu tidak bisa dimasukkan semua. 1/3 cc kurang itu tidak bisa sekali masuk. Itu harus paling tidak 3 kali kalau dengan menggunakan alat ini, karena sekali masuk itu cuma sekitar 0,1 lebih dikit. Jadi kalau 0,3 itu 3 kali baru habis. Tidak bisa kalau lebih dari 2 dipuntir-puntir tetap tidak bisa, akan keluar. Nanti kita akan praktekannya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah ini ada nozzle-nya ini atau spatnya. Kemudian ini ada adaptornya, adaptor atau jarum yang digunakan untuk nyedot. Ini bisa digunakan tanpa menggunakan jarum, jadi langsung dengan ini dibuka, kemudian disedot begini langsung bisa. Tetapi harus benar-benar pas, jadi benar-benar ini masuk ke dalam air anestesi, ke dalam obat anestesi itu benar-benar masuk semuanya, sehingga ketika disedot tidak ada udara yang masuk. Karena kalau goyang sedikit saja, maka ini akan gelembung udara. Ini agak kesulitan kita membuangnya, ya. Ya tidak sulit sekali, tapi sedikit sulit, dan tetap jadi istilahnya mindo gawe ini, kita tetap harus gini lagi, nyedot lagi. Berbeda ketika kita menggunakan alat ini, memang agak sedikit ribet kalau menggunakan alat ini adaptornya atau jarumnya. Maka ini udara akan sangat minim masuknya. Jadi, nah ini setelah dikencengkan gini, ini ada jarumnya begini, ini dimasukkan ke ampul, tinggal disedot gini. Nah, ini udara akan minim sekali, bahkan tidak ada yang masuk. Ini saya tidak akan menggunakan ini langsung, tapi menggunakan NaCl saja, ya. Ya, ini dengan ini pun masih ada udara, mungkin ini kurang kenceng, ya. Ya. Ini harus dikeluarkan udaranya. Kemudian ini. Ya. Kita lepas.
kita kokang dulu begini, kemudian kita masukkan obatnya di sini, kita puntir ini sampai benar-benar nol ya, ini harus nol. Kemudian kita setelah diginikan, kita puntir ke sini untuk memasukkan seberapa banyak yang ingin kita suntikkan. Jadi tidak bisa sampai 0,2, paling 0,1 lebih sedikit ya. Jadi muternya ini ada angkanya ya. Jadi 0,1 ini 0,00, sebentar, ini 0,00, paling sampai sini nih 0,1 ini, nanti keluarnya segitu. Caranya ada bermacam-macam, bisa begini, ini agak ribet, atau bisa dengan ditandani ini di angka 0, angka 10 di sini ya, 0,10 sebenarnya di sini angka 10. Ini gini. Nah ini sudah keluar. Ini sudah keluar, berarti nanti keluarnya sekitar 0,1 cc. Tinggal ditembakkan saja. Ini sebagai contoh. Pakai ini nanti efeknya kita lihat. Nah, jadi ini keluar 0,1. Bisa lagi dengan cara yang lain, tidak usah niteni ini tanda ini, langsung ini 1, 2, 3, 4. Nah 4 ini sudah keluar, kita tembakkan. Jadi ini 2 masih sisa sedikit, sisa setengah, 1, 2 ya, sudah habis. Jadi caranya seperti itu, cara nyedotnya seperti itu sudah saya sampaikan. Bisa dengan menggunakan needle. Ini memang agak sedikit ribet, kita harus memasukkan, tetapi efek udara masuk jauh lebih minim. Tetapi kalau langsung ke ini, kalau sudah terbiasa, kita pas memasukkannya juga ini lebih cepat lagi, karena kita tidak usah memasukkan ini ke spatnya, kemudian juga tidak usah ngelepas, kita tinggal sedot aja, pasang, sedot, pasang. Nah biasanya kalau saya sendiri, saya siasati, saya sudah nyedot beberapa spat. Nah, beberapa spat sudah diisi semua, tinggal nanti memasukkan satu persatu. Teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan tentang cara menggunakan alat FNI atau Free Needle Injection ya. Ini saya ulangi. Jadi ini diginikan, ini dinolkan, ini dibalik ke arah kiri, berarti dinolkan sampai 0. Kemudian ini dimasukkan, diputar lagi kebalikannya tadi sampai keluar airnya, atau sekitar 4 kali putaran. Tembakan 1, 2, 3 boleh, tinggal sedikit, 1, 2 ya. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang alat injeksi tanpa jarum merek Canon ya. Saya punya ini yang warna gold, banyak pilihan warnanya, ada silver ataupun warna-warna yang lain. Semoga bermanfaat bagi Anda yang belum tahu tentang alat ini dan cara menggunakannya. Cendrawasih Burung Papua, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.